Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Masjid Sholihah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini atau sore hari ini kita berkumpul dalam suatu majelis ilmu kembali mempelajari ilmu fikih. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu dengan membahas tentang rukun-rukun dari salat. Tentang rukun-rukun dari salat. Sebelum masuk dalam rukun, saya ingin ulangi penjelasan bahwasanya perlu kita memahami dalam suatu ibadah itu ada rukun, ada syarat, ada wajib, dan ada sunnah biasanya. Kenapa kita harus mempelajari ini? Bisa membedakan antara rukun, syarat, wajib, dan sunnah, agar kita bisa menyikapi nanti. Ketika kita sholat misalnya kita lupa untuk takbiratul ihram. Bagaimana hukum sholat ini? Dengan kita mengetahui ini rukun, ini wajib, ini sunnah, maka kita bisa menghukumi. Berarti kalau dia tidak takbiratul ihram, berarti salatnya batal karena itu adalah rukun. Contoh lagi misalnya qiraatul Fatihah, dia salat tapi enggak baca Al-Fatihah. Ini pun juga nanti dihukumi bahwasanya salatnya batal. Contohnya misalnya seseorang dia salat zuhur. Kemudian di rakaat kedua dia lupa untuk tasyahud awal. Bagaimana dengan salat ini, apakah batal? Yang benar enggak. Salatnya enggak batal karena ini adalah wajibat salat, bukan rukun. Nah, untuk memahami rukun, syarat, perinciannya, ini agar kita bisa menyikapi salat kita. Karena tidak semua perbuatan di salat itu hukumnya sama. Ada yang kalau ditinggalkan lupa misalnya, maka diganti dengan sujud sahwi. Ada yang satu gerakan kalau dilupakan, meskipun sengaja dengan tidak sengaja, salatnya pun batal. Makanya perlu kita memahami antara syarat, rukun, wajib, dan sunnah. Kita masuk di sini, muallif mengatakan al-mas'alatur rabi'ah fi arkaniha, yaitu permasalahan keempat berkaitan dengan arkan as-salat, rukun salat. Di sini beliau menyatakan al-arkan hiya ma tatakawwanu minha al-ibadat. Rukun itu adalah, kalau kita artikan secara ringkas, yaitu unsur dari ibadah. Rukun adalah unsur dari ibadah. Wala tasihhul ibadatu illa biha. Dan ibadah itu tidak akan sah kalau tanpa rukun. Artinya kalau seorang melakukan ibadah, meninggalkan salah satu rukun dari ibadah tersebut, maka ibadahnya dianggap tidak sah. Wal farqu bainaha wa bainas syurut anna syarta yataqaddamu 'ala al-ibadah wa yastamir ma'aha. Kemudian di sini beliau menjelaskan bahwasanya perbedaan antara syarat dan rukun. Kalau syarat, kata beliau, syarat itu mendahului ibadah. Jadi misalnya kita mau salat, maka syarat itu sebelum ibadah salat itu sendiri.
Misalnya kemarin kita menyatakan salat misalnya syaratnya bertoharoh, menghadap kiblat dan seterusnya, itu kan semuanya keberadaannya di sebelum salat, di luar salat. Kemudian beliau mengatakan wa yastamirru ma'aha, dan salat-salat itu terus berjalan dengan ibadah tersebut. Jadi setelah diterapkan di awal sebelum salat, kemudian salat-salat itu pun harus mengikuti ibadah tersebut. Wa ammal arkan fahiya allati tashtamilu 'alaiha al-ibadah min aqwalin wa af'alin. Adapun rukun, kata beliau di sini, rukun adalah perkataan atau ucapan-ucapan yang mengandung dalam ibadah tersebut. Jadi kalau kita meringkas, salat maka ada dua hal. Bisa jadi sebelum salat dan sesudah salat. Gerakan salat atau di dalam salat. Sebelum salat itu namanya syarat. Sebelum salat itu namanya syarat. Ini harus dipenuhi. Misalnya istiqbalul kiblah, niat dan seterusnya. Adapun di dalam gerakan salat atau di dalam salat, ini ada 3 hal. Yang pertama adalah rukun. Yang kedua adalah wajib. Dan yang ketiga adalah sunnah. Berkaitan dengan di dalam salat atau gerakan salat ada 3 hal. Yang pertama adalah rukun, kemudian wajib, kemudian sunnah. Kalau syarat tidak dipenuhi satu syarat, maka salatnya dianggap tidak sah. Jadi syarat harus dipenuhi secara keseluruhan. Kemudian rukun ini pun mirip dengan syarat. Tidak ada toleransi. Artinya gimana? Seseorang jika dia meninggalkan rukun sengaja ataupun lupa atau tidak sengaja, maka sholatnya tetap dianggap batal, tidak sah. Rukun, anak ulangi, kalau ditinggalkan satu rukun dari sholat, sengaja ataupun lupa, maka sholatnya menjadi tidak sah. Adapun wajib, maka kalau sengaja, maka batal sholatnya, tidak sah. Adapun jika lupa atau tidak sengaja, maka sholatnya sah, namun diganti dengan sujud sahwi. Lihat, perhatikan, kalau wajib, misalnya kita lupa tasyahud awal. Tasyahud awal itu bukan rukun, tapi tasyahud awal itu wajib. Misalnya kita sholat zuhur, kemudian di rakaat kedua harusnya kita tasyahud awal, tiba-tiba kita berdiri, langsung rakaat ketiga, maka nanti tidak, sholat kita tetap sah, tapi di akhir sholat kita harus sujud sahwi. Ini membedakan rukun dengan wajib. Adapun sunnah, kalau ditinggalkan maka tidak masalah. Jadi perlu kita memahami tentang hal ini. Jadi anak ulang, salat bisa jadi ada 2 kemungkinan. Jadi sebelum salat atau di luar salat, dan di dalam salat atau gerakan salat. Berkaitan dengan sebelum salat, maka yang harus kita penuhi adalah syurutus shalah, yaitu syarat-syarat salat ini. Harus kita penuhi
Kalau kita tidak penuhi satu pun dari salat tersebut tanpa uzur, maka salat kita tidak sah, mau sengaja tidak sengaja. Kemudian yang kedua, di dalam salat. Di dalam salat ini bisa katakan gerakan-gerakan salat. Maka ada 3 hal di sini terbagi. Yang pertama adalah rukun, wajib, dan sunnah. Dan pembahasan malam ini kita nanti akan bahas tentang rukun-rukun. Kalau rukun salat ditinggalkan, sengaja atau tidak sengaja, maka tidak ada toleransi. Salatnya dianggap tidak sah. Adapun wajib dirinci. Kalau sengaja, maka salatnya otomatis tidak sah. Kalau lupa, maka tidak mengapa, tapi harus diganti dengan sujud sahwi. Adapun sunnah-sunnah salat, maka kita tinggalkan tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Kemudian berkaitan dengan rukun, rukun salat bisa jadi kalau kita tinggalkan satu, maka salatnya tidak sah. Dan ada juga yang menjadi rakaatnya tidak sah. Jadi ada di antara unsur rukun, di antara rukun salat, ada satu hal yang jika ditinggalkan maka salatnya otomatis tidak sah. Dan ada lagi satu hal, kalau ditinggalkan maka yang tidak sah itu rakaatnya, bukan salatnya. Apa contohnya yang ini? Rukun, kalau ditinggalkan otomatis salatnya tidak sah, yaitu takbiratul ihram. Maka seseorang kalau dia salat, dia lupa Allahu Akbar di awal takbiratul ihram, maka salatnya dianggap batal, tidak sah. Dari awal, meskipun dia selesaikan sampai akhir, salatnya tidak dianggap batal. Adapun kalau rakaatnya tidak sah, misalnya dia sudah Allahu Akbar, kemudian dia lupa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah kan rukun, mungkin dia lupa, ngelamun, tahu-tahu dia ruku. Maka yang tidak sah itu apanya? Rakaatnya, bukan salatnya. Jadi nanti dia selesai sujud, dia bangun, rakaat kedua, itu dianggap rakaat pertama, paham? Misalnya dia lupa misalnya dia lupa ruku, misalnya rukunya hanya sekali, misalnya sujudnya cuma sekali. Sujud itu adalah rukun. Jadi dia sholat, kemudian setelah waktu sujud dia hanya sujud sekali. Habis sujud kemudian langsung berdiri, tidak sujud yang kedua. Bagaimana dengan sholat ini? Yang tidak sahnya itu bukan sholatnya, tapi yang tidak sah adalah rakaatnya. Maka dia ketika naik, misalnya dia naik tadi rakaat ketiga, maka rakaat itu tetap dianggap rakaat kedua. Paham maksudnya? Jadi yang tidak sah bukan sholatnya, tapi yang tidak sah adalah rakaatnya. Paham? Jadi satu hal yang menjadikan sholat menjadi tidak sah itu hanya satu, yaitu adalah apa? Rukun pertama, yaitu qiraatul Fatihah, membaca, bukan Al-Fatihah, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Seseorang sholat ketika dia lupa baca takbiratul ihram, maka sholatnya dianggap tidak sah. Wallahu ta'ala alam. Kita kembali di sini. Di sini mu'allif mengatakan wa arkanuha asyra ruknan. Arba'ata asyra ruknan. Kata beliau di sini bahwasanya rukun-rukun salat itu ada 14 rukun. Ini karena mu'allif beliau berafiliasi dengan mazhab Hambali. Mungkin kalau kita nanti baca buku mazhab yang lain bisa jadi lebih ataupun kurang. Karena ini buku dari mazhab Hambali, dia asasnya mazhab Hambali, tapi ada beberapa hal yang dia tarjihkan, maka dia mengikut urutan dari mazhab Hambali. Makanya mereka mengatakan rukun dari salat itu ada 14. Kemudian beliau mengatakan sini la tasqutu amdan wala sahwan wala jahlan. Jadi rukun ini
tidak bisa gugur gara-gara sengaja ataupun tidak sengaja ataupun karena bodoh. Maksudnya tidak tahu. Kalau tidak tahu sengaja atau tidak sengaja maka salatnya tidak sah. Rukun yang pertama yaitu al-qiyam fil fardhi 'alal qadiri muntasiban. Yang pertama adalah berdiri dengan tegak. Rukun yang pertama adalah berdiri dengan tegak. Dan ini pun hanya dianggap sebagai rukun di salat yang wajib. Ana ulang, rukun pertama yaitu berdiri dengan tegak itu adalah rukun dari salat yang wajib, salat 5 waktu. Liqauli ta'ala wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah Subhanahu wa taala qanitin dengan khusyuk. Di sini beliau mengatakan qanitin khusyuk, berdiri menghadap Allah kemudian khusyuk. Maksudnya di khusyuk di sini jamaah maksudnya adalah tidak ngobrol, tidak berbicara dan tenang. Karena sebelum ayat ini turun disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya dahulu sebelum ayat ini turun para sahabat kalau salat itu ngobrol. Jadi mereka salat masih ngobrol sama mereka. Maka turunlah ayat ini melarang tentang haramnya berbicara di dalam salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hafidhu 'ala shalawatil wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Dan berdirilah menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Maksudnya adalah tidak berbicara. Ini dalil pertama bahwasanya berdiri atau tegak itu adalah rukun dari salat. Kemudian dalil kedua beliau mengatakan wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain, yaitu dalil hadis dari Imran bin Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan shalli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan. Salatlah dengan berdiri. Kalau tidak mampu maka salat dengan duduk. Fa in lam tastati fa ala janbin. Kalau tidak bisa duduk maka salatlah dengan berbaring. Fa in tarakal qiyam fil fardhi li udhrin kamaradin wa khaufin wa ghairi dzalik fa innahu yu'dzar bidzalik. Di sini beliau mengatakan kalau seseorang dia meninggalkan berdiri di dalam salat fardu karena udzur, misalnya karena sakit ataupun takut ataupun yang lainnya yang membuat dia tidak bisa berdiri, maka ini tidak mengapa. Jadi syaratnya kalau dia mampu berdiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan shalli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan. Salat itu berdiri. Kalau enggak mampu maka duduk. Kalau enggak mampu duduk baru sambil berbaring. Wa yusalli hasaba halihi qa'idan au ala jambin. Kemudian beliau mengatakan di sini kalau enggak bisa salat berdiri karena sakit atau yang lainnya, maka salatlah sebagaimana disabdakan oleh Nabi, yaitu salat duduk atau enggak salat bagaimana keadaanmu semampunya. Jadi intinya poinnya di sini adalah berdiri dengan tegak adalah rukun salat. Anda tulis. Yang pertama adalah berdiri tegak. Akan tetapi ini hanya diwajibkan di salat fardu atau wajib. Maka seseorang misalnya dia salat maghrib tadi sambil duduk padahal dia mampu untuk berdiri, maka salatnya dianggap tidak sah. Dari awal sampai akhir maka dia tidak sah. Kenapa kamu duduk? Enggak, pengen aja. Makanya salatnya tidak sah. Adapun salat sunnah, maka berdiri itu hanya sunnah, tidak wajib. Maksudnya bukan rukun. Berdiri itu bukan rukun. Maka seseorang kalau dia salat sunnah, misalnya salat malam, dia pengen duduk sambil duduk, maka nggak masalah. Tetap salatnya sah. Kenapa pengen duduk? Nggak apa-apa, pengen aja duduk salat sambil duduk. Ini tetap salatnya sah. Misalnya juga salat tarawih mungkin
dia pengen duduk, salatnya tetap sah. Akan tetapi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salatul qa'id ala nisfi min salatul qa'im. Akan tetapi salatnya orang yang duduk itu pahalanya setengah dari pahala salat orang yang berdiri. Jadi kalau salat sunnah boleh untuk kita duduk, akan tetapi lebih afdal untuk kita berdiri karena pahalanya kata Nabi setengah. Orang yang salatnya berdiri itu pahalanya misalnya kita anggap 1, maka orang yang salatnya sambil duduk itu pahalanya setengah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian bagaimana kadar seseorang itu dianggap boleh salat wajib sambil duduk? Karena tidak semua orang, ada yang sebagian orang tasahul, bermudah-mudahan menganggap dia tidak mampu untuk berdiri. Dijelaskan oleh Syekh Khoslan hafizahullah ta'ala, barometer dianggap seseorang boleh salat untuk dia duduk itu ketika mengganggu salatnya. Misalnya dia mengganggu khusyuknya. Jadi tidak mesti benar-benar tidak bisa berdiri. Paham maksud Anda? Tidak mesti benar-benar tidak bisa berdiri. Akan tetapi kalau dia berdiri, dia rasa sakit, kemudian tapi dia bisa berdiri, tapi kakinya itu mengganggu dia salat, misalnya khusyuknya jadi hilang, maka ini sudah boleh dia dianggap untuk salat sambil duduk. Jadi Anda ulangi, tidak mesti seseorang tidak bisa berdiri baru dia boleh salat duduk. Terkadang seseorang dia bisa berdiri, tapi kalau berdiri dengan lama kakinya bisa mengganggu dia kekhusyuknya salatnya dia, maka kata Syekh Khoslan, ini sudah cukup dan boleh bagi dia untuk duduk. Wallahu ta'ala alam. Tapi beliau peringatkan, terkadang orang kalau cari dunia, misalnya di pasar, semangat dia, teng. Berdiri mampu jalan kemana-mana bisa. Tapi pas datang saat sholat, capek. Ini bainahu wa bainallah. Jadi antara dia sama Allah. Hanya dia yang tahu. Karena kita tidak bisa menghukumi orang. Ente kok sholatnya duduk. Jadi antara dia sama Allah. Kenapa tadi pas sholat, pas di pasar atau di mana saat dia kerja dia bisa jalan-jalan lari-lari. Tapi ketika sholat akhirnya duduk. Wallahu ta'ala alam. Jadi di sini tidak boleh juga kita bermudah-mudah menganggap diri kita tidak bisa berdiri ketika salat, karena berdiri ketika salat fardu itu adalah rukun. Allahu ta'ala. Jadi kalau ditinggalkan salatnya menjadi atau rakaatnya menjadi tidak sah. Kemudian rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram fi awwaliha, yaitu takbiratul ihram di awal salat. Wahia qawlu Allahu Akbar, yaitu ucapan Allahu Akbar. La yujzi'hu ghairuha, tidak sah selain kata ucapan Allahu Akbar. Ini pendapat jumhur ulama. Akan tetapi di sana seperti mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahwasanya boleh mengucapkan Allahul A'zam, pengagungan terhadap Allah. Kemudian Allahul Ajal, itu boleh kata mereka. Tapi yang benar, wallahu taala alam, bahwasanya yang tepat adalah hanya khusus kata Allahu Akbar. Selain kata Allahu Akbar tidak sah takbiratul ihram kita. Kenapa? Liqauli sallallahu alaihi wasallam lil musi as-shalah, idza qumta ila as-shalah fakabbir. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang yang salatnya rusak, beliau mengatakan, kalau engkau ingin salat fakabbir, maka bertakbirlah. Nabi tidak mengatakan fasamillah, ucapkanlah bismillah atau yang lainnya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fakabbir, bertakbirlah. Jadi kalau mau salat bertakbirlah. Kemudian qaulu sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Salat itu dimulai dengan bertakbir dan diakhiri dengan salam at-taslim. Fala tanqidu shalah biduni takbir. Maka salat tidak sah tanpa takbir, yaitu tanpa Allahu Akbar. Jadi saya ulangi,
Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Dan tidak cukup kita pakai kata-kata yang lain, misalnya Allahu a'zam, Allahul ajal, dan yang lainnya. Kalau kita misalnya Allahu a'zam, maka salatnya tidak sah. Yang benar hanya dicukupkan dengan Allahu akbar, takbir. Ini rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga yaitu qiraatul Fatihah murattabatan fi kulli raq'atin, yaitu membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Saya ulangi, tidak ada salat bagi orang yang membaca Al-Fatihah. Sekali lagi, mazhab Hanafiyah mereka menyelisihi jumhur. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu bukan rukun. Maka seseorang ketika dia salat, misalnya Allahu Akbar, kemudian dia baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya sampai akhir, kemudian dia ruku, maka salatnya dianggap sah. Mereka berdalil dengan firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagi kalian dari Al-Qur'an. Mereka berdalil dengan ayat ini, maka mereka mengatakan Al-Fatihah itu bukan rukun. Tapi yang benar wallahu taala alam, Al-Fatihah adalah rukun. Seseorang tidak sah salat kalau tidak membaca Al-Qur'an, tidak baca Al-Fatihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, maksudnya tidak sah seseorang salat kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian di sini beliau mengatakan wa yustasna min dzalikal masbuq. Akan tetapi membaca Al-Fatihah ini tidak diwajibkan oleh orang yang masbuk. Jadi ada rinciannya. Wa yustasna min dzalikal masbuq, maksudnya dikecualikan orang yang masbuk. Yang pertama adalah idza adrakal imam raki'an au adraka min qiraatiha. Idza adraka al-imam raki'an au adraka min qiyamihi ma lam yatamakkan ma'ahu min qiraatil Fatihah. Misalnya seseorang datang kemudian imamnya ruku, Allahu Akbar. Maka orang yang masbuk tadi dia enggak perlu takbiratul ihram kemudian dia baca Al-Fatihah. Ini sudah gugur kewajibannya, maka dia langsung ikut imam ruku. Maksudnya di situ. Jadi masbuk tidak gugur dia baca Al-Fatihah kalau misalnya dia datang kemudian tiba-tiba imamnya ruku, maka dia langsung takbiratul ihram, langsung di Allahu Akbar lagi ngikut imam ruku. Ini keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua yaitu dia takbiratul ihram, dia baca Al-Fatihah tapi imamnya tiba-tiba ruku. Jadi enggak sempat sempurna Al-Fatihahnya. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, kemudian imamnya Allahu Akbar, maka dia tidak perlu untuk melengkapi Al-Fatihahnya, dia langsung ikut imamnya ruku. Jadi ketika masbuk mendapati keadaan ini, maka rukun Al-Fatihah yang sebagai rukun baginya menjadi gugur. Paham? Ini keadaan yang pertama. Kemudian wa kadzalikal ma'mum fil jahriyah. Kemudian juga seorang makmum ketika dia salat jahriyah. Salat jahriyah itu misalnya salat maghrib, salat subuh dan isya. Ketika imam baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, maka kata muallif di sini makmum tidak wajib untuk baca Al-Fatihah. Cukup dia mendengar dari imam. Ini masalah khilaf sebenarnya. Masalahnya lebar, sama-sama kuat. Paling tidak ada 4 pendapat. Tapi yang benar wallahu taala alam yang dirajihkan oleh muallif di sini bahwasanya seseorang kalau dia jadi makmum di salat jahriyah, salat maghrib di 2 rakaat pertama ya. Kemudian salat isya dan salat subuh, maka makmum tidak wajib untuk membaca Al-Fatihah. Cukup dia mendengar. Lakin law qara'aha fi saktatil imam fa inna dzalika aula. Tapi di sini beliau ngasih solusi. Kata beliau, seandainya kita salat dengan imam, kemudian
ada celah, misalnya biasanya di awal kan imam agak lambat. Setelah baca iftitah, kemudian biasanya imam agak lama, maka di sela-sela itu, di sela-sela kosong, kalau kita bisa mampu baca Al-Fatihah di situ, maka kita baca. Paham maksud Anda? Jadi misalnya Allahu Akbar. Biasanya imam kan subhanakallah bihamdika wa tabarakasmu wa ta'ala jadduk, dia baca doa iftitah. Maka kalau kita sudah selesai baca doa iftitah, kesempatan bagi kita untuk baca Al-Fatihah semampu kita. Kenapa? Akhdan bil ahwat. Ini agar kita mengambil kehati-hatian. Kalau ada celah maksudnya. Ini sebagaimana dipraktekkan di Masjid Nabawi. Kalau antum perhatikan Syekh Hudzaifah hafizahullah taala, beliau kalau di salat jahriyah jadi imam, ketika waladdallin amin, maka beliau diam sebelum melanjutkan surat yang berikutnya. Beliau diam mungkin sekitar 1 menit, baru beliau lanjut baca surat yang selanjutnya, surat pendek. Maka di sela-sela itu, kalau kita ada temukan seperti itu, maka kita baca Al-Fatihah. Akan tetapi kalau tidak ada celah tersebut, maka sebaiknya kita tidak baca Al-Fatihah. Karena yang benar, wallahu ta'ala alam. Sekali lagi ini masalah khilaf. Sebagian ulama mengatakan harus baca. Sebagian mengatakan tidak harus baca. Kayak Imam Madzhab Hanafi tadi, baca Al-Fatihah enggak wajib, bukan rukun. Seperti Mazhab Syafi'i harus baca Al-Fatihah. Walaupun jadi makmum harus baca. Tapi yang benar wallahu taala alam, kalau di salat jahriyah, salat yang imamnya bacanya keras, maka qiraatul Fatihah dan qiraat-qiraat lainnya kita tidak wajib untuk membacanya. Adapun ketika nanti salat sirriyah, salat zuhur, salat asar, maka kita harus baca Al-Fatihah. Wallahu taala alam. Jadi kalau kita mau ringkas, biar ini rukun ke 3. Membaca Al-Fatihah wajib, rukun. Ini bagi orang yang masbuk, ketika mendapati imam ruku, maka gugur. Kemudian yang kedua, mendapati imam masih berdiri, tapi tidak bisa menyelesaikan Fatihah. Bisa menyelesaikan. Maka gugur. Kemudian yang ketiga, di sini kita tulis di salat jahriyah bagi makmum. Ini keadaan 1, 2, 3 yang menggugurkan bacaan Al-Fatihah pada seseorang. Saya ulangi, yang pertama adalah masbuk, yaitu seseorang yang masbuk. Jadi ini 1. Seorang yang masbuk ketika dia mendapati imam sedang ruku, maka dia tidak perlu baca Al-Fatihah, dia langsung ngikutin imam ruku. Kemudian di keadaan kedua, dia mendapati imam berdiri tapi tidak sampai dia bisa menyelesaikan Al-Fatihahnya, maka gugur bagi dia, kemudian dia ikut imam juga ruku. Kemudian yang ketiga, yaitu di salat jahriyah, seperti salat maghrib, salat isya, dan salat subuh. Wallahu ta'ala alam. Kemudian rukun yang selanjutnya yaitu ar-ruku fi kulli raka'atin, yaitu ruku di setiap rakaat. Ini rukun yang keempat, yaitu ruku di setiap rakaat. Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Wahai orang-orang beriman, rukuklah dan bersujudlah. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam lil musi as-shalah thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku sampai engkau bertumanina dalam rukukmu tersebut.
Jadi ana ringkas, intinya rukun keempat adalah ruku di setiap rakaat. Kemudian rukun yang berikutnya yaitu kelima dan keenam, di sini beliau gabung kelima dan enam, yaitu ar-raf'u minar ruku' wal i'tidal minhu qa'iman. Itu rukun yang kelima adalah bangun dari ruku'. Bangun dari ruku'. Ini rukun yang kelima. Kemudian rukun yang keenam yaitu al-i'tidalu minhu qa'iman. Yang keenam adalah i'tidal. I'tidal dan bangun dari ruku'. Jamaah, kenapa dibedakan antara bangun dari ruku' dan i'tidal? Di sini Syekh Khoslan menjelaskan bahwasanya kalau seseorang dia salat ruku', kemudian mungkin ada petasan atau apa yang membuat dia kaget, kemudian dia tegak tanpa niat bangun, maka dia harus kembali. Nanti kita lanjutkan. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu atammanil akmalani alal mab'uutsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan sedikit pembahasan kita tadi. Jadi kita sampai kepada rukun yang kelima dan keenam. Rukun yang kelima adalah bangun dari ruku'. Adapun rukun keenam adalah i'tidal. Dalilnya pada sini beliau menyebutkan liqauli sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musi' warka' hatta tatma'inna raki'an thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rukuklah dan bertumakninalah di rukuk tersebut, kemudian bangun dari rukuk, kemudian hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau ber'iktidal, tegak berdiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada dua rukun, yaitu bangun dari ruku dan i'tidal. Jadi ketika ruku, kemudian bangun, pergerakan bangun ini adalah rukun. Sehingga misalnya seseorang lagi ruku, kemudian dia bangun tanpa niat. Bisa jadi misalnya lagi ruku, ada kucing lewat, mungkin dia takut kucing kaget, kemudian dia berdiri. Atau mungkin ada petasan, tiba-tiba kaget, bangun dia. Maka ini rukunya tidak, berdirinya ini tidak sah, dia harus kembali. Paham maksud Anda? Karena bangun dari ruku tersebut harus butuhkan dengan niat. Maksudnya ada qasdu. Jadi bangunnya memang sengaja, dia niat, saya mau bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau dia bangunnya gara-gara bukan karena niat, atau mungkin tadi Anda contohkan misalnya dia kaget atau tidak sengaja, maka dia wajib untuk kembali ruku, baru dia bangun kembali. Paham maksud Anda? Ini rukun kelima. Kemudian rukun keenam yaitu i'tidal, yaitu berdiri ketika i'tidal. Jadi setelah bangun tegak di situ. Ini namanya al-i'tidal. Kemudian yang ketujuh, rukun yang ketujuh yaitu as-sujud, yaitu sujud. Liqaulihi ta'ala wasjudu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wasjudu, maka dan bersujudlah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musi' tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan. Kemudian bertumakninalah ketika sujud. Perhatikan. Wa yakunu sujud fi kulli raq'atin marratain. Wa yakunu sujud fi kulli raq'atin marratain. Jadi di setiap rakaat itu ada dua sujud. Di setiap rakaat ada dua sujud. Alal a'dha'is sab'atil madhkura fi hadits Ibnu Abbas. Lalu bagaimana syarat sah sujud? Di sini dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin." Aku diperintahkan untuk sujud atas 7 a'dham, maksudnya 7 tulang. Yang pertama adalah al-jabhah, yaitu kening. Wa asyara biyadihi ila anfihi. Wal yadain
warukbatain wa atrafil qadamain. Jadi ketika sujud, syarat sah seorang sujud harus 7 tulang ini dia kena lantai. Yang pertama adalah beliau mengatakan al-jabhah. Jabhah itu kening. Kening ini harus kena lantai dan hidung. Karena ketika Nabi SAW mengatakan jabhah, kening, beliau tangannya juga kena hidung. Wa asyara biyadihi ila anfihi. Jadi beliau pegang begini. Ini yang pertama, hitungan pertama. Jadi kening dengan hidung harus kena lantai. Kemudian yang kedua yaitu al-yadain. Ini. 2 tangan harus menyentuh lantai. Jadi 1, 2. Jadi ini hitung 1, 3. Kemudian rukbatain, 2 lutut. Sudah berapa? 5 ya. Kemudian 2 yang terakhir wa atrafil qadamain, yaitu ujung jari kedua kaki. Ini syarat sah seorang sujud. Ini keningnya dan hidungnya harus kena lantai. Ini hitungannya 1, kemudian 2 tangan, 3, kemudian 2 lutut, 5, kemudian 2 ujung kaki. Jadi 7. Kata Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan untuk bersujud dengan 7 tulang. Maksudnya 7 bagian anggota tubuh. Jadi kata para ulama, kalau seseorang dia sujud, misalnya dengan sengaja dia tidak mengenakan mungkin tangan satunya dia angkat sengaja, atau hidungnya mungkin keningnya, atau apapun salah satu dari anggota 7 tersebut, dia sengaja tidak kenakan lantai, maka sujudnya tidak sah. Dia harus mengulang sujudnya. Paham maksudnya? Bukan sholatnya tidak sah. Kalau dari awal sholat dia sujudnya kayak gitu berarti sholatnya tidak sah. Tapi kalau di 1 rakaat sujudnya tidak terpenuhi 7 tadi, maka rakaatnya tidak sah. Jadi harus terpenuhi tadi 7 tadi. Anda ulang, pertama adalah kening sama hidung harus kena, kemudian 2 tangan, 2 lutut, dan 2 ujung jari kaki. Wallahu ta'ala alam. Kemudian rukun berikutnya yaitu rukun ke-8 dan ke-9. Di sini beliau gabung juga 8 dengan 9. Yang ke-8 adalah ar-raf'u minas sujud, yaitu bangun dari sujud. Jadi ketika sujud, kemudian bangun untuk rakaat selanjutnya, ini juga namanya rukun. Bangun dari sujud. Ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9 adalah duduk di antara 2 sujud. Yang ke-9. Liqauli sallallahu alaihi wasallam lil musi, "Tsumma irfa' hatta tatma'inna sajidan." Kemudian bangun dari sujudmu hatta tatma'inna jalisan, kemudian duduk dengan tumanina. Jadi, ana ulang, rukun yang ke-8 kita ringkas. Yang ke-8 adalah bangun dari sujud. Bukan berdiri, maksudnya dia bangun ketika sujud mau duduk. Itu namanya udah rukun. Kemudian duduk di antara 2 sujud, ini adalah rukun, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian rukun yang ke-10 adalah at-tuma'nina fi jami'il arkan, yaitu tuma'nina dalam semua rukun. Tadi kita sudah sebutkan rukun sekitar 9, itu semuanya harus dilakukan dengan tuma'nina. Apa itu tuma'nina? Wahiyas sukun, yaitu diam sejenak. Itu namanya tuma'nina. Wa takunu biqadril qawli al-wajib fi kulli ruknin. Lalu seberapa lama diamnya kita itu secara tuma'nina? Kata beliau di sini mu'alif mengatakan, seseorang dikatakan telah tuma'nina ketika dia telah membaca zikir wajib pada rukun tersebut. Jadi misalnya Anda contohkan seorang sujud, kemudian dia cukup membaca subhana rabbiyal a'la meskipun hanya sekali, itu sudah tuma'nina. Jadi ketika dia sujud subhana rabbiyal a'la, dia bangun, maka ini sujudnya sudah tuma'nina. Kemudian ketika juga dia ruku, kemudian dia baca subhana rabbiyal azim meskipun tidak 3 kali, cukup dia baca subhana rabbiyal azim kemudian dia bangun, itu sudah tuma'nina. Jadi sujud rukunya sudah dianggap tuma'nina.
Paham? Jadi kadar seorang dianggap tumanina itu ketika dia mampu membaca zikir wajib pada rukun tersebut. Yaitu ketika dia bisa membaca zikir wajib pada rukun tersebut. Misalnya juga i'tidal. Dia sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Nah, ini kalau dia sudah bisa baca itu, meskipun dia enggak diam lagi, dia langsung sujud, maka ini sudah dianggap tumanina. Wallahu taala alam. Kemudian yang ke-11 yaitu at-tasyahhud al-akhir, yaitu tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal itu bukan rukun, tapi wajib salat. Tasyahud akhir rukun, kalau tasyahud awal wajib. Konsekuensinya kalau tasyahud awal ditinggalin, salatnya tetap sah. Cuma nanti di akhir dia harus sujud sahwi. Tapi kalau tasyahud akhir ditinggalin, salatnya enggak sah. Jadi ana ulang, rukun ke-11 adalah at-tasyahud al-akhir, tasyahud akhir. Liqauli Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna naqulu qabla an yufrad alaina at-tasyahud, assalamu 'ala Allahi min ibadihi. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dahulu sebelum diwajibkan tasyahud kepada kami itu membaca assalamu 'ala Allahi min ibadihi. Keselamatan bagi Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Jadi mereka mengatakan assalamu 'ala Allahi min ibadihi. Keselamatan bagi Allah dari hamba-hambanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqulu assalam 'ala Allah walakin qulu at-tahiyatu lillah. Janganlah kalian mengatakan keselamatan bagi Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sumber keselamatan. Li'annahu huwas-salam. Tidak boleh kita mengatakan assalamu 'ala Allah, keselamatan bagi Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah sumber keselamatan itu sendiri. Tapi katakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahiyatu lillah. Fadalla qaulu radhiyallahu anhu qabla an yufrad ala annahu fardun. Maksudnya istidlal tadi kata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dahulu sebelum kita diwajibkan membaca tahiyat. Garis bawahnya, dahulu sebelum kita diwajibkan membaca tahiyat, ini menunjukkan bahwasanya baca tahiyat itu adalah wajib, rukun. Kemudian yang ke-12 adalah al-julus litasyahhudul akhir. Jadi yang ke-11 tadi itu maksudnya apa? Bacaannya. At-tahiyatu lillahi dan seterusnya itu rukun. Kemudian duduknya itu pun rukun. Jadi bedakan rukun yang ke-11 adalah at-tasyahhud akhir. Bacaannya. At-tahiyatu lillahi wa barakatus salawatut thayyibatu lillah dan seterusnya itu rukun. Kemudian yang ke-12 duduknya. Duduknya ketika tasyahud akhir itu pun rukun. Jadi bisa saja orang setelah rukuk tahiyat, sujud tahiyat akhir, dia berdiri, kemudian dia baca at-tahiyatu lillahi wassalawatu dan seterusnya. Maka ini dia salatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia ninggalin duduk tasyahud akhir. Jadi bedakan di sini ada dua. Zikirnya tasyahud akhir itu rukun dan duduknya juga adalah rukun. Kemudian yang ke-13, rukun yang ke-13 adalah at-taslim, yaitu salam. Liqauli sallallahu alaihi wasallam wa tahliluhu at-taslim fayaqul an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wa an yasari assalamu alaikum warahmatullahi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usainya salat itu adalah dengan taslim. Di sini para ulama khilaf. Ada yang menyatakan bahwasanya salam di sini maksudnya dua salam. Dua-duanya adalah rukun. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya yang rukun itu yang salam pertama. Tidak assalamualaikum. Kemudian yang kedua itu bukan rukun. Yang benar wallahu taala alam, yang rukun itu salam yang pertama, yang ke kanan. Adapun yang kedua itu bukan rukun. Jadi kalau seseorang dia assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia hentikan salatnya, maka itu sudah sah. Paham? Jadi yang rukun adalah salam yang pertama, bukan salam yang kedua. Kemudian rukun yang berikutnya adalah tartibul arkan ala ma taqaddama bayanuhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alah murattabah. Yaitu rukun yang terakhir adalah harus berurutan. Dari awal tadi sampai akhir kita harus berurutan, tidak boleh dibolak-balik.
sujud dulu baru ruku dulu, atau Al-Fatihah dulu baru takbiratul ihram dulu. Tidak boleh, harus secara berurutan. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika mengajar seorang salat yang salatnya itu cacat, beliau menggunakan kata thumma. Thumma di sini kalau dalam bahasa Arab artinya menunjukkan alat tertib. Kemudian begitu maksudnya. Jadi harus berurutan. Wallahu taala alam, ini mungkin yang bisa kita sampaikan tentang rukun-rukun salat. Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya kita masuk ke wajib salat, kemudian mubtilatus salat. Setelah kita mengetahui nanti secara syarat, rukun, sunnah-sunnahnya dan seterusnya, baru nanti di akhir kita rangkai. Jadi kita praktekkan salat, insyaallah salat subuh misalnya dari awal sampai akhir, bagaimana dia caranya bersedekap, bagaimana sujud dan seterusnya. Jadi sebelum ke praktek kita harus paham teorinya dulu. Jadi nanti anak kasih pertanyaan, misalnya kalau dia tinggalin ini, gimana sholatnya misalnya? Nanti kita bisa jawab nanti insyaallah. Ketika seseorang lupa baca Al-Fatihah, oh berarti sholatnya nggak sah, rakaatnya nggak sah. Seseorang dia nggak tasyahud awal, bagaimana sholatnya? Sah, tapi dia nanti sujud sahwi. Jadi perincian dari rukun, syarat, dan seterusnya, wajibat dan sunnah, nanti kita setelah semua selesai, baru kita rangkum dalam satu salat di akhir nanti kita praktekkan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cukup sampai sini dulu. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah datang yang dari kejahilan ana, dan ana siap rujuk dari kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.